Kemudian maksud dan tujuan penciptaan manusia adalah, yang kedua adalah untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembahku, beribadah kepadaku. Bahkan seluruh makhluk beribadah menurut sesuai dengan sunatullah, sesuai dengan caranya masing-masing. Ibadahnya matahari bergerak setiap hari dari timur ke barat. Ibadahnya air senantiasa mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jika matahari terbit berlawanan dengan sunatullah, terbit dari barat ke timur, air tidak lagi mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat rendah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan bumi ini. Seekor burung bertasbih sehingga mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, keluar mencari makan dengan perut kosong, pulang pada senja hari dengan perut berisi. Jika ia tidak bertasbih, jika ia tidak beribadah, maka rezekinya telah habis dan akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seekor kupu-kupu dan seekor ulat yang berdikir di dalam kepompongnya dan berubah menjadi kupu-kupu sehingga orang suka dengan keindahannya. Seandainya tidak mau menjadi kepompong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan melanjutkan hidupnya menjadi kupu-kupu. Seekor laba-laba, makanannya serangga yang terbang, padahal ia tidak bisa terbang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala cukup memerintahkan membuat sarang lalu berzikir di tengahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan serangga terbang menuju sarangnya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia, makhluk yang paling sempurna asal kejadiannya, dengan akalnya bisa terbang melebihi burung dengan pesawat. Kecepatan larinya melebihi kecepatan kuda dengan kendaraan, dan mampu berenang melebihi seekor ikan dengan kapal selam. Namun jika tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi asfalas safilin, dikembalikan ke tempat yang paling rendah. Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi rezeki manusia dengan beribadah. Bagaimana Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, langsung mendapatkan makanan dari khazanah Allah Subhanahu wa taala tanpa asbab. Setiap Nabi Zakaria datang ke mihrabnya, terdapat makanan di hadapan Maryam berupa buah-buahan musim dingin. Namun saat itu musim panas, dan sebaliknya buah musim panas pada saat musim dingin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat juga selama 40 tahun Bani Israel menjalani hidupnya dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya di lembah Tih yang tandus dan gersang. Mereka tidak mempunyai rumah untuk berteduh, namun mereka diberi naungan awan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana saja mereka pergi, awan itu selalu menaungi. Mereka tidak bekerja, namun diberi makanan langsung dari langit berupa manna dan salwa. Pakaiannya cuma satu, tidak pernah dicuci, tapi tidak pernah rusak selama 40 tahun. Sejak lahir langsung diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pakaian itu berubah sesuai pertumbuhan bayi mereka. Ukuran bajunya bertambah sesuai dengan pertumbuhan badannya, karena mereka masih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, suatu saat nanti ketika Dajjal muncul, semua makanan diberi racun oleh Dajjal. Siapa saja yang memakannya akan menjadi kafir. Demikian pula ketika Ya'juj dan Ma'juj dibangkitkan, semua makanan dihabiskan tanpa tersisa sedikit pun. Dan bagi orang yang beriman, hanya dengan berzikir mereka merasa kenyang. Abu Umamah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah yang membuat manusia bisa bertahan hidup pada hari itu?" Rasulullah SAW bersabda, "Tasbih, tahmid, dan takbir yang mengalir di dalam tubuh mereka seperti aliran makanan dan minuman." Allah.
Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang makanan orang-orang beriman pada zaman nanti kekuasaan Dajjal, pada zaman berkuasanya Dajjal. Maka beliau menjawab, makanan malaikat. Orang-orang bertanya, apa makanan malaikat itu? Lalu Rasulullah SAW bersabda, makanan mereka adalah ucapan tasbih dan takdis, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang ucapannya pada hari itu tasbih dan takdis, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kelaparan dari mereka sehingga ia tidak takut kelaparan. Masya Allah. Para sahabat mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat sehingga seluruh permasalahan selesai. Namun kita belum yakin bahwa dengan sholat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan. Secara dohir melakukan gerakan sholat, namun hati kita berpaling, beribadah tapi meyakini bahwa pertanian, perdagangan, perniagaan dan sebagainya juga mendatangkan kebahagiaan, sehingga nusratullah itu tertangguhkan. Pertolongan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tarik kembali. Karena apa? Karena keyakinan kita yang rusak terhadap sholat. Oleh karena itu saudara-saudara, kita renungkan, kita perbaiki amal-amal kita perbaiki sholat kita, dan kita senantiasa perkuat iman dan amal kita, insya Allah.